respon guru nih. Iya, respon guru dulu kan. Guru itu tugasnya mendidik. Sebagai anak didiknya berhasil menjadi presiden OSIM perempuan, tentu ada respon. Gak mungkin lah guru diam-diam doang, ada respon toh. Gimana responnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Liwa Ilhamdi dalam podcast Madrasah Cerdas, Inovatif, Berbudaya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu bukan Bapak teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Presiden OSIM Man 3 Kota Payakumbuh, yaitu Putri Naila. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa teman-teman saksikan karena sesi kali ini sangat bermanfaat tentunya. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita persilahkan Ibu Presiden OSIM Man 3 Kota Payakumbuh untuk memperkenalkan dirinya. Hai sobat, perkenalkan nama saya Putri Naila, biasanya dipanggil Naila. Saya dari kelas 11 IPK dan di sini saya diamanahkan menjadi ketua OSIM. Oke, jadi Naila ini adalah ibu OSIM, ibu Presiden OSIM ya. Gimana nih? Sebelum ke sini lancar hari-harinya? Insya Allah lancar. Oke. Langsung aja nih atau ada sedikit motivasi dulu sebelum kita langsung ke inti podcastnya? Oke, langsung aja mungkin ya. Ya, Daripada kita kita memperpanjang waktu, mungkin teman-teman juga bosan juga nanti kan. Oke, pertanyaan pertama. Nah, sebagai seorang perempuan kan, kita tahu perempuan itu dibilang lemah oleh laki-laki. Namun ini kebalikannya, Nay bisa menjadi seorang presiden OSIM yang fitrahnya yang menjadi presiden OSIM ini adalah laki-laki, karena laki-laki itu adalah pemimpin, baik itu di keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan negara. Nah, bagaimana sih motivasinya ini bisa menjadi presiden OSIM wanita loh, bisa jadi presiden OSIM. Mungkin di Payakumbuh atau Sumatera Barat ini jarang sekali. Nah, bagaimana nih motivasinya gitu kan? Jadi Nay bisa menjadi ketua OSIM. Pertama, Nay mendapatkan dukungan dari warga Man 3 Kota Payakumbuh Jadi yang banyak menginspirasi. dukungan, ya. Dan Nay ingin aktif di setiap organisasi yang diadakan oleh sekolah. Jadi menyukseskan Ya, organisasi menyukseskan. program sekolah gitu. Karena Nay ingin menjadi ketua OSIM, terutama Nay ingin menjadikan Man 3 lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itulah membuat ya. wadah yang inspiratif ya, seperti yang ada di slogan Man 3 kan, cerdas, inovatif, berbudaya. Ya. Oke, gimana nih sebagai seorang perempuan dapat izin nggak dari orang tua? Alhamdulillah dapat izin sih dari orang tua, karena orang tua selalu mensupport Nay, dan setiap Nay melakukan kegiatan-kegiatan atau organisasi, orang tuanya selalu mensupport dan tidak pernah melarang Nay ikut-ikut kegiatan. Oke, jadi orang tuanya kalem banget ya, bisa menyesuaikan diri dengan anaknya, selalu memberikan support dan juga izin tentunya untuk kemajuan anaknya ya. Ya. Kecuali untuk hal-hal yang negatif tentu tidak ya. Ya tidak mungkin. Iya, oke. Oke, gimana nih? Mungkin teman-teman di luar sana pengen seperti Nay kan, pengen juga aktif di organisasi, di masyarakat atau lembaga lainnya, organisasi lainnya, namun tidak mendapatkan izin dari orang tua. Gimana nih menurut Nay cara meyakinkan orang tua yang terbaik untuk bisa mendapatkan izin gitu? Jadi teman-teman, kita itu harus mendapatkan kepercayaan dari orang tua kita ya. Kita harus bisa mempercayai orang tua kita, terutama kalau kita ingin keluar atau ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita minta izin kepada orang tua kita. Karena kalau kita minta izin, orang tua kita tidak akan khawatir dan orang tua kita pasti mempercayai kita. Dan karena satu kali kita berbuat kebohongan atau masalah yang tidak bisa mempercayai orang tua kita akan susah untuk
percaya lagi. Untuk percaya lagi ya. Oke, jadi sentuh hatinya, kemudian jaga amanahnya. Iya, Ya, betul. hendaknya Oke. kita harus amanah terhadap Amanah. orang tua Apa karena yang sudah dipercayakan harus kita jaga. Kan? ya, Jangan jadi pengkhianat. Oh, ya, oke. Selanjutnya nih, sebagai seorang presiden OSIM perempuan, gimana nih respon lingkungan, terutama dari guru terlebih dahulu? Oke, gimana respon guru? respon guru nih. Iya, respon guru dulu kan. Guru itu tugasnya mendidik. Sebagai anak didiknya berhasil menjadi presiden OSIM perempuan, tentu ada respon. Gak mungkin lah guru diam-diam doang, ada respon toh. Gimana responnya? Mungkin gurunya responnya gimana gitu. Kebetulan nih pembinanya kan ini kan perempuan gitu. Oh, jadi pembinanya perempuan. Iya, jadi ini pasti pembina. bisa menjadi angkatan OSIM yang paling bersuperpower, karena perempuan nih paling semangat gitu biasanya kan, daripada laki-laki yang suka malas-malas. Tapi nggak semua, kebanyakan. Gimana tadi? Jadi karena pembina kami itu perempuan dan lain juga ketua OSIM-nya perempuan, Iya, jadi iya. komunikasinya lancar dan Ya, lancar, satu frekuensi kan, betul. perempuan gitu loh ya. Komunikasi lancar, dan juga tentunya kalau membuat sesuatu tuh pasti searah gitu kan, soalnya perempuan tuh satu pemikiran, satu nggak kayak laki-laki pemikiran, kan. ulet, telaten, totalitas. Itu kalau perempuan yang ingin berkarir pasti seperti itu, betul kan? Ya betul. Oke. Nah, itu kan respon dari guru tadi. Respon dari siswa gimana? Yang laki-laki terlebih dahulu. Kan diperintah sama yang perempuan. Kan mungkin mereka merasa harga dirinya tuh kurang karena diperintah perempuan. Gimana nih, Nay, mensiasatinya agar teman-teman laki-laki itu bisa ikut bekerja sama dengan Nay gitu. Sebaiknya kalau kita kan diamanahkan jadi seorang pemimpin atau ketua, hendaklah kita jangan pandai menyuruh-nyuruh, tetapi kita Mengajak, mengajak, ya. mencontohkan. Habis itu kita janganlah kita apa sih? Seperti bos gitu kan, karena di organisasi ini kita sebagai leader, pemimpin, bukan sebagai CEO kan, ya gitu kan? Ya. Oke. Terus gimana nih menghadapi laki-laki tadi? Lanjut. Oh, kalau seandainya laki-laki ada yang tidak mau ikut arahan kita, lebih baik kita sabar. Tetapi kita tidak boleh mendiamkan laki-laki seperti itu. Kita harus tegas karena Tegas perempuan sudah itu kan satu. selalu benar. Iya, perempuan selalu benar kan, nggak ada yang Ya. laki-laki kalau udah dibujuk sama perempuan pasti selalu mau gitu kan. Apalagi kalau perempuannya tuh pandai dalam berbicara, mengajak, mencontohkan, pasti laki-lakinya tuh, perempuan aja bisa, kok gue enggak gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu ya. Jadi intinya tuh kita harus berpandai-pandai sebagai seorang perempuan yang kreatif dan juga harus mencontohkan hal yang baik, bersifat mengajak bukan memerintah. Oke, paham. Yang selanjutnya nih, sebagai seorang perempuan, ini bukan gimana-mana ya, emang kenyataan perempuan tuh banyak yang namanya kekurangan, dan juga di sela-sela kekurangan tersebut pasti perempuan ini sibuk juga, seperti Nay ini kan, wanita karir ya, kalau istilah sekarang, istilah kerennya wanita karir kan, yang aktif di organisasi. Bagaimana nih cara Nay membagi waktu antara organisasi, keluarga, bermain, tugas sekolah, atau organisasi di luar juga mungkin ada, pasti ada kan wanita Iya, karir ada. gitu ya. Gimana Nay sebagai pelajar mensiasati waktu tersebut? Terutama membagi waktu nih ya. Bagi waktu. Kita tuh harus berpandai-pandai ya membagi waktu. Kalau seandainya kita mempunyai waktu luang, hendaknya kita jangan lalaikan waktu itu secara percuma-cuma. Kita tuh harus membagi waktu kita, memanajemen waktu itu Ya, sangat time is penting. money kan. Waktu adalah uang. Ya, betul sekali. Jadi, setidaknya kalau seandainya kita mempunyai waktu luang, hendaknya kita memanfaatkannya semestinya.
Ya, misalnya kalau ada waktu luang ya buat tugas dulu. Kalau ada panggilan organisasi ya nanti tugas siap OTW gitu kan. OTW langsung. Dan nggak main-main kan ya. Iya ya. Dan satu lagi kalau seandainya kita aktif nih di bidang organisasi atau gimana, hendaknya kita kurangi waktu bermain kita. Bukan berarti kita tidak boleh ya untuk tidak bermain dengan kawan-kawan kita. Kadang di organisasi itu lebih asik loh, sharing-sharing, bermain di dalam lingkungan organisasi itu lebih asik. Karena kita mempunyai banyak teman, silaturahmi kita juga terjaga. Dan juga yang pasti kalau di organisasi itu pasti saling menasehati dalam kebaikannya. Betul. Oke. Gimana nih kalau seandainya jenuh nih, tiba rasa jenuh, gimana cara mensiasatinya biar nggak jenuh gitu? Kan pasti ada rasa jenuh kan? Ya pastilah. Gimana cara menghilangkan rasa jenuh tuh? Menghilangkan rasa jenuhnya kita harus bisa mencari kesibukan baru gitu, atau dengerin musik mungkin kan, atau hobi gitu. Ya seperti itu lah ya. Oh jadi lebih ke hobi gitu lebih kan? Ke hobi. Hobinya apa kalau boleh tahu nih? Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu hobinya kan. Mana tahu ada yang pengen ngobi bareng kan, main bulu tangkis bareng. Kalau hobi bulu tangkis, main basket bareng kalau hobi basket, atau main catur, mengasah otak. Gimana ya? Mungkin apa hobinya? Jadi hobinya itu ada membaca. Hobinya itu banyak loh. Jadi saking banyaknya gak keingat kan? Gak keingat yang mana yang harus diprioritaskan. Jadi hobinya itu ada membaca, menggambar, dan juga ini juga hobi di olahraga. Iya menggambar. Abang teringat nih. Nah ini kan sering mengikuti lomba kaligrafi karena hobi menjadikan prestasi gitu kan ya. Ya setidaknya kita jangan sekedar hobi aja, terutama kita harus bisa mengembangkannya ya. Hobi itu menjadi prestasi kita. Karena prestasi nomor 1 ya. Iya. Oke. Sebagai seorang presiden OSIM, gimana program kerja yang sudah terjalankan gitu? Di program kerja OSIM di bulan ini kami melaksanakan Isra Mi'raj yang diadakan Jumat kemarin. Sangat seru ya, ustadznya juga luar biasa. Apa sih program unggulan yang ada di Mentiga? Jadi ini nih sobat, program unggulan Mentiga Kota Pakumbuh yang pertama yaitu ada perbengkelan, tahfiz, kaligrafi, menjahit. Apa lagi? Saking banyaknya mungkin ya. Saking banyaknya ya. Iya. Dan lain sebagainya. Juga ada perkebunan, nggak kalah ya sama sekolah-sekolah kejuruan. Ada bengkel, perbengkelan, ada menjahit, ada juga perkebunan, nanam ini, nanam itu. Bukan perkebunan, pertanian kan, seperti nanam sayur gitu mungkin kan. Iya. Oke, kaligrafi, latihan kaligrafi, dan tentunya dari sekian banyak program unggulan pasti akan menciptakan siswa yang berprestasi juga. Mungkin demikian dulu podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan podcast selanjutnya dengan tema dan tamu yang luar biasa. Oke, podcast Madrasah cerdas, inovatif, berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.